banjir nyinyiran netizen. Nikita Mirzani sebut dirinya blacklist MNC Group. Hai netizen, happy weekend. Karena gue lagi posting apa, komennya apa, sampai akhirnya ya udah gue tanggepin ya sekali aja. Public figure inspiratif terpopuler diberikan kepada Najwa Shihab, sang penggagas narasi. Selamat untuk Mbak Najwa Shihab, jurnalis yang selalu mengatasnamakan jurnalis kalau mau nyerang orang. Selamat atas awardnya. Tapi award itu dibikin dadakan untuk Mbak Nana. Tapi saya juga tetap harus bilang selamat. Walaupun Mbak Nana menang di stasiun TV MNC Group yang saya blacklist. Ingat ya, yang saya blacklist, bukan saya yang di blacklist. Berarti itu konspirasi kan, sengaja supaya seru aja gitu Indonesia. Abis dikomenin Nikita Mirzani, Najwa Shihab dapat award. Tidak jadi satu kebanggaan menana lagi. Pengen juga kamu pidato panjang lebar di depan mic ditonton banyak orang. Kamu pasti bikinnya lama kan. Virus dusta itu kan banyaknya di kamu. Kamu itu udah bukan dusta lagi, tapi kamu itu udah tidak netral. Makanya program kamu di drop, di cut. Ingat ya, di drop, di cut itu berarti diberhentikan. Karena apa? Coba kamu pikir sendiri, kan kamu yang tahu kenapa program kamu di cut dan akhirnya kamu beralih ke YouTube. Capek deh. Banana. Masukan dari saya ya, Banana Najwa Shihab yang smart, yang pinter, yang sekolahnya tinggi, yang programnya udah di cut alias diberhentikan. Dengerin Nikita Mirzani, wanita huru-hara Asia Tenggara mau bicara. Kamu kalau mau ngomong jangan mengatasnamakan saya jurnalis. Tidak usah berlindung atas nama jurnalis. Kalau kamu bernyali, pakai aja nama pribadi kamu, nggak usah ada embel-embel jurnalisnya. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu lagi dalam Teladan Ramadan. Kali ini kita akan membahas mengenai sombong. Pernahkah bertemu dengan orang sombong? Atau pernahkah diri menjadi diri yang sombong? Apa sih sombong itu? Sombong adalah ketika engkau menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pernah nggak ketemu orang yang kalau misalnya melihat seseorang dari atas ke bawah, bawah ke atas, ke bawah lagi? Pernahkah melihat orang-orang seperti itu dan kemudian membandingkan bahwa diri lebih hebat, diri lebih berada, diri lebih berilmu, diri lebih soleh dibanding orang lain misalnya? Itu bagian dari sombong. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh memalingkan wajah dengan sombong, jangan jalan dengan sombong, jangan meninggi-ninggikan. Ciri-ciri orang sombong apa? Berbicara terus-menerus tentang dirinya, meninggikan dirinya terus-menerus. Percayalah, berlian walaupun dilumrah sekalipun tetap jadi berlian. Engkau tidak perlu meninggikan dirimu, tidak perlu show off tentang dirimu. Kalau engkau berlian, orang lain tahu engkau berlian pada suatu hari nanti, teman-teman sekalian. Dan jangan sekali-kali kalau kita lihat case dalam kehidupan kita ya, ada yang mengatakan, kalau aku tidak sekolahkan dia pasti nggak jadi apa-apa. Dia bisa jadi orang hebat karena saya. Betulkah begitu teman-teman sekalian? Pernah mengalami kejadian itu? Atau pernah mendengar ada orang yang seperti itu? Hai orang-orang sombong, ketahuilah, kalau engkau tidak bantu dia, memang Allah takdirkan dia jadi orang berhasil. Kalau seandainya engkau tidak sedekah padanya, kalau seandainya engkau tidak membiayai sekolahnya, Allah akan kirimkan orang lain untuk membiayai sekolahnya hingga dia jadi orang berhasil. Begitulah teman-teman sekalian. Jadi mudah-mudahan semua kisah yang saya ceritakan pada hari ini membuat kita
banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya atau kita semua pernah terjebak dalam rasa sombong, merasa diri lebih baik, merasa diri lebih hebat. Tapi mudah-mudahan Allah menuntun kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang tawadu. Dan kalau kita lihat orang-orang yang sombong di luar sana, maka doakan dia, semoga insyaallah Allah berikan hidayah kepadanya, karena kesombongan itu sesungguhnya akan mencelakakan dirinya. Termasuk bagian dari sombong adalah kalau engkau merasa engkau lebih salih dibanding yang lain. Kisah terakhir yang ingin saya ceritakan pada teman-teman, ada ahli ibadah berpapasan dengan ahli maksiat. Mereka saling berpapasan satu sama lain. Dan kemudian ahli ibadah ini, apa yang dilakukan? Ketika melihat sang maksiat ini, ahli maksiat, sang ahli ibadah memalingkan wajahnya. Tidak sudi aku melihat ahli maksiat seperti itu. Sementara ahli maksiat ini menundukkan wajahnya, merasa malu. Di hadapan orang soleh dia malu akan dosa-dosanya. Dia merasa malu dengan maksiat yang dia lakukan selama ini. Dia merasa rendah sekali dirinya di hadapan sang ahli ibadah. Maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala merahmati sang ahli maksiat karena rasa malunya terhadap dosa-dosanya, dan Allah murka kepada sang ahli ibadah yang sombong. Merasa sombong dengan ibadahnya, merasa dirinya paling suci, dan merendahkan orang lain yang berbuat maksiat. Padahal orang yang berbuat maksiat itu mungkin saja telah bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah teman-teman sekalian. Ada banyak kasus kesombongan demi kesombongan yang mudah-mudahan itu tidak terjadi pada diri kita, pada keluarga kita. Hari ini kita kaya, besok kita bisa jatuh miskin. Hari ini kita sehat, besok Allah bisa membuat kita sakit. Hari ini kita pandai, besok Allah bisa buat kita lupa. Begitulah kehidupan. Allah gilirkan semuanya sebagaimana roda yang berputar. Banjir nyinyiran netizen. Nikita Mirzani sebut dirinya blacklist MNC Group. Najwa Shihab baru saja mendapatkan penghargaan dalam acara Indonesian Television Award 2022 lalu. Sayangnya, tak semua orang merasa bahagia akan hal ini. Satu di antaranya datang dari Nikita Mirzani yang baru-baru ini melayangkan sebuah kritikan. Sebelumnya, ia memang mengkritik Najwa Shihab setelah persoalan menyerang gaya hidup polisi. Sejak saat itu, Nikita kerap membuat story yang dianggap menyindir Mbak Nana di Instagram. Untuk yang terbaru ini, ia bagikan di Instagram pada Sabtu tanggal 24 September tahun 2022 kemarin. Story yang terbaru ini ia tunjukkan kepada Mbak Nana dengan menyebutkan nama dengan jelas. Seperti biasa, Nikita membuat story dengan gaya busana yang serba simpel. Dirinya juga terlihat sedang merebahkan badan sembari memulai menyampaikan opininya. Kali ini, ia membahas mengenai penghargaan yang baru diperoleh oleh Mbak Nana. Ia menyampaikan bahwa sebuah penghargaan figur publik inspiratif itu dibuat dengan mendadak. Bahkan ia menyebutkan penghargaan tersebut dibuat khusus untuk Mbak Nana. Tapi award itu dibikin dadakan untuk Mbak Nana, kata